pagi para sahabat pendengar Duk in Altum yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah mendengarkan renungan Tuhan bersama dengan saya Sebastianus Widanarto Priyobuntako. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan Injil Tuhan pada hari ini dengan hening sejenak. Marilah kita awali renungan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Syukur atas penyertaan-Mu selama ini. Syukur atas rezeki yang boleh kami terima selama ini. Syukur atas kebaikan dan keajaiban dari-Mu yang telah kami terima. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama ini. Banyak perintah-perintah-Mu yang tidak kami kerjakan. Kami lebih banyak bersembunyi dan melemparkan tanggung jawab kami kepada orang lain. Kami sungguh menyesal atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami kuat dalam melakukan perintah-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat pendengar Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Dalam dunia ini terdapat dua hal ekstrim, yaitu baik atau jahat, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, pandai atau tidak pandai, rajin atau malas, siang atau malam, dan sebagainya. Dalam keseharian, kita seringkali menjumpai dua hal tersebut. Seringkali
kita juga diminta untuk memilih salah satu dari kedua kutub tersebut. Kita mau jujur ataukah berbohong? Mempertahankan karyawan atau memecat karyawan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Dan sebagainya. Injil pada hari ini mempersilahkan kita untuk memilih, apakah kita mau bekerja di kebun anggur, ataukah kita tidak mau bekerja di kebun anggur. Kadang kita mengalami kebimbangan, mengalami ketidaknyamanan, ketika apa yang kita pilih tidak sesuai dengan pilihan kita. Seperti anak yang pertama, dia mengatakan, "Baik Bapa," tetapi dia tidak melakukannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya dia tidak berani untuk mengatakan tidak. Namun, karena tidak mau mengecewakan bapaknya, maka ia mengatakan, "Baik Bapa," walaupun pada akhirnya dia mengecewakan bapaknya. Hal yang sama juga untuk anak yang kedua. Anak kedua mengatakan, "Aku tidak mau." Tetapi dia menyesali dan pergi bekerja di kebun anggur. Idealnya, seorang anak akan mengatakan, "Baik Bapa," dan melaksanakan apa yang dikatakan bapaknya. Dari Injil tersebut, hal yang menarik adalah kata menyesal dan melakukan kehendak Bapa. Kata menyesal menunjuk pada sikap hati untuk tidak mengulangi sesuatu yang dianggap salah dan melakukan sesuatu yang benar. Kata menyesal juga menunjuk pada niatan kita dan keberanian kita untuk memperbaiki kesalahan kita dan tidak berkeras hati terhadap sesuatu yang salah. Menyesal merupakan usaha untuk memikirkan kembali tindakan kita yang salah dan menyadari kesalahan yang sudah dibuat. Bagaimana dengan kita? Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Dalam kasus bacaan Injil di atas, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita mau melaksanakan kehendak Bapa, ataukah kita tidak mau melaksanakan kehendak Bapa. Dalam bacaan Injil hari ini juga dikatakan bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, karena mereka percaya padanya. Percaya menjadikan diri kita aman, damai, dan akhirnya membawa kita pada keselamatan. Seperti kita naik kendaraan umum, kita mempercayakan diri kita kepada sopir, bahwa sopir akan membawa kita ke tujuan dengan aman dan selamat. Kita juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita akan aman, damai, dan kita dibawa pada keselamatan. Karena Tuhan Yesus adalah jurumudi keselamatan umat manusia. Dengan demikian, ada dua kata yang penting bagi kita pada hari ini, yaitu menyesal dan percaya. Marilah kita selalu berintrospeksi diri terhadap perkataan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan. Perkataan dan perbuatan kita hendaknya sudah sesuai dengan kehendak Bapa, dan kita juga percaya dengan tulus akan karya keselamatan.
Tuhan. Amin.